Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh membawa kita masih beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap memuji menyembah Tuhan. Dan kita memuji menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari katakan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Kebaktian Minggu pagi hari ini dan pelayanan sakramen perjamuan kudus, kami ingin mempersembahkan ke dalam tangan Tuhan dengan satu-satunya keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas sidang jemaat sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pemimpin kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, amin, amin. Suci, 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 walaupun tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak padamu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, memuji mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik dan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Maka kita patut bersukacita di dalam Tuhan dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari
bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih, yang penuh rahmat bagi kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama bagi kita. Dan saatnya kita mau menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tertunduk, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah kita, Yesus Tuhan yang mulia bagi kita. Dia yang layak ditinggikan, diagungkan, dan namanya kekal untuk selama-lamanya. Mari katakan lebih sungguh kepada Tuhan ketika aku bertobat datang kepada Yesus. Ketika aku ku datang kepada Yesus, Dia berikan damai, Dia
dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Bapa. Oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan yang melumpuhkan hati kami dan hati kami tetap percaya pada Tuhan. Bagi ini Tuhan juga menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ketika kami berbeban berat kami datang kepada-Mu Tuhan. Yesus sudah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Mari katakan sekali lagi, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai. Dia berikan damai dan sukacita. Sejahtera dalam hati ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskan. Kini aku jadi baru. Kini aku jadi baru. Mari panggil Dia Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Mulia namamu, mulia namamu. Tinggikan, ku tinggikan, ku banggakan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai memberkati kita sampai dengan hari ini, dan hari ini kita boleh sama-sama bersekutu bersama-sama walaupun kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, tapi percayalah bahwa Tuhan hadir dan Tuhan siap untuk melawat kita sekalian. Tuhan hadir dan siap untuk memberkati kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Wahyu pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu silakan membaca, melihat dalam Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakannya untuk kita. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan
kegelapan masuk kepada terang dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Pergamus adalah ibu kota dari provinsi Asia, dan Pergamus adalah kota tertua di Asia, dan kota ini adalah kota yang pertama-tama mendirikan kuil bagi Kaisar Agustus. Karena Pergamus adalah ibu kota Asia, maka Pergamus merupakan pusat penyembahan terhadap Kaisar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di kota ini juga orang-orang Kristen diperintahkan untuk mempersembahkan dupa, bahkan juga kemenyan kepada patung Kaisar sambil mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Saudara, ini sebuah tantangan rohani, ini sebuah tantangan iman. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh 3 orang muda, itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selain itu, Pergamus juga mempunyai kuil bagi dewa Zeus, kuil bagi dewa Asklepius, dan kita tahu bahwa Asklepius yang berbentuk ular dan dianggap sebagai dewa penyembuh. Maka setiap orang yang ke sana, mereka senantiasa berusaha untuk menyembah ular ini, menyembah patung ini. Karena apa? Dianggap sebagai dewa penyembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Pedang diakui oleh orang Romawi sebagai simbol dari otoritas dan penghakiman, merupakan milik Kristus dan bukan milik Roma. Adalah penting bahwa mereka yang sedang hidup di bawah ancaman dari pedang Romawi untuk diingatkan bahwa Kristus memegang dan menggunakan pedang yang jauh lebih tajam, jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa, dengan mana Ia akan mengunjungi orang yang tidak setia dalam penghakiman yang cepat dan tidak akan pernah tertunda. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan merenungkan 3 hal penting, yaitu yang pertama, pujian terhadap iman jemaat Tuhan di Pergamus. Kemudian yang kedua, tentang keberatan Tuhan terhadap sebagian jemaat yang ada di Pergamus. Dan yang ketiga, peringatan dan himbauan bagi jemaat yang mempraktekkan sinkretisme dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama, kita akan lihat bersama-sama tentang pujian terhadap iman jemaat Tuhan yang ada di Pergamus, ayat yang ke-13. Allah tahu tempat kediaman, yang pertama Allah tahu tempat kediaman orang-orang percaya dan bagaimana kondisi yang sebenarnya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-13? Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama ini kita melihat bahwa Allah sangat peduli, Allah sangat luar biasa memperhatikan kehidupan umat Tuhan, memperhatikan kehidupan orang percaya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-13? Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana tempat takhta iblis. Saudara, ketika kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, maka pada bagian ini kita menemukan 3 hal penting, yaitu yang pertama, Tuhan tahu di mana kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Yang kedua, Tuhan tahu tempat di mana iblis bertakhta. Dan yang ketiga, bagaimana di tengah-tengah kondisi sama seperti itu, umat Tuhan tetap mempertahankan iman percaya mereka. Aku tahu di mana engkau diam. Kata untuk diam atau tinggal di sini adalah kata yang dipakai menjadi sebuah ketetapan bahwa mereka ini
yang ada di situ. Mereka tinggal sebagai orang-orang percaya, walaupun mereka harus diperhadapkan dengan tantangan, walaupun mereka harus diperhadapkan dengan pergumulan secara khusus, mereka mempertahankan prinsip iman mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat kepada kita bahwa munculnya situasi sama seperti ini membuat mereka semakin hari semakin diperhadapkan dengan satu kesulitan besar. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan tantangan, apakah dengan pergumulan mereka harus beralih iman kepercayaan mereka? Atau apakah dengan tantangan dan pergumulan membuat mereka harus meninggalkan tempat itu? Saudara, kita harus jujur bahwa seringkali kita lebih senang ketika kita diperhadapkan dengan tantangan pergumulan, kita lebih senang untuk pergi daripada tinggal dan siap menghadapi tantangan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat kepada kita, kitab suci tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa gereja Kristus yang ketika berada di tengah-tengah tantangan, mereka harus berimigrasi atau berpindah dari dunia dengan secara harfiah bahwa hidup ini suatu tempat yang terpencil. Oleh sebab itu, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh gereja ketika menghadapi tantangan. Yang pertama, keamanan diri kita sebetulnya tidak tergantung pada tempat atau situasi dan kondisi di mana kita berada, tetapi tergantung kepada Tuhan yang kita percaya. Itulah sebabnya dalam Alkitab kita menemukan ada begitu banyak janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, Dia berjanji akan menolong kita, memelihara kita. Tuhan bisa melindungi dan membebaskan Petrus yang dikelilingi oleh musuh-musuh. Kalau kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 18 dan seterusnya. Dan Tuhan bisa membunuh Herodes di tengah-tengah para pendukung, pengagumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap setiap orang yang berlindung kepadanya. Yang kedua, kita tidak boleh hidup demi kesenangan kita sendiri, tetapi demi kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Inilah yang disebut dengan penyangkalan diri. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak boleh dimutlakan seakan-akan dalam keadaan apapun kita tidak boleh berpindah tempat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan yang lain, firman Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Itu berarti bahwa mengikuti Tuhan ada harga yang harus dibayar. Tetapi inilah kita melihat bagaimana gereja akan teruji dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang ada. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat yang sama kita tidak boleh memutlakan seakan-akan dalam keadaan apapun kita tidak boleh pindah. Perhatikan Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 7, di mana Yakub pindah ke Mesir dengan restu dari Allah atau dikehendaki oleh Allah karena adanya bahaya kelaparan yang luar biasa. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 9 itu 2 sampai 26, di mana Paulus lari dari Damsyik ke Yerusalem karena mau dibunuh. Dan jika kita perhatikan dalam Matius 24 ayat 15 sampai 21, khususnya ayat 16 dan ayat ke-20, di mana kata melarikan diri itu muncul 2 kali. Dalam situasi ini Tuhan bahkan memerintahkan untuk kita pergi atau kita bisa berpindah tempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita boleh lari atau pindah kalau memang betul-betul kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan dan jika Tuhan berkehendak untuk hal itu. Oleh karena itu, jangan kita melangkah tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian, jangan saudara mau pulang kampung dengan alasan apapun. Dan kalau saudara pulang kampung, kalau memang Tuhan pimpin saudara pulang kampung, puji Tuhan. Tetapi karena situasi kondisi membuat saudara pulang kampung, pertanyaannya, apakah di kampung saudara tidak jadi beban?
Di sana sudah ada masalah, saudara datang bawa masalah, apalagi dengan situasi corona sama seperti ini. Jangan saudara tidak sampai di kampung, karena sampai di pelabuhan langsung disambut dan dibawa saudara masuk ke karantina. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis. Kata takhta iblis bisa menunjuk kepada pemerintahan Romawi yang ada di Pergamus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau hal ini juga menunjuk kepada penyembahan berhala dan semua praktek yang tidak mempermuliakan Tuhan yang di kota itu. Tetapi kebanyakan, kalau kita melihat kepada firman Tuhan ini, banyak penafsir justru berbicara tentang takhta iblis karena kota ini merupakan tempat atau pusat penyembahan berhala. Saudara, gereja hadir di tengah-tengah situasi seperti ini tidak mungkin. Itulah sebabnya jangan heran banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari Minggu dia ke gereja, tetapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu masih bisa cari dukun. Kenapa? Dia tidak memiliki fondasi yang benar, dia tidak memiliki landasan yang benar. Maka hati-hati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau hidup dengan Tuhan, tetapi engkau juga mempraktekkan praktek-praktek yang tidak dikehendaki Tuhan. Ingat, bukan saudara berurusan dengan gereja, bukan saudara berurusan dengan hamba Tuhan, tetapi saudara akan berurusan dengan Tuhan dan Tuhan akan berurusan dengan saudara sendiri. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku tahu di mana kamu tinggal, aku tahu di mana kamu diam. Kamu tinggal di tengah-tengah tempat tinggal di mananya iblis berdiam. Pergamus menjadi pusat di mana orang menyembah berhala. Saya tidak tahu bagaimana dengan lingkungan di mana saudara itu. Apakah memungkinkan tetangga saudara adalah orang yang benar-benar dengan Tuhan? Atau orang yang hari Minggu dengan Tuhan, Senin sampai dengan Sabtu dengan hantu? Bisa terjadi. Tetapi ini tantangan. Di sinilah iman saudara akan teruji. Saya sering kali katakan kepada kita kadang-kadang lebih menjaga perasaan manusia daripada menjaga perasaan Tuhan. Kita takut orang tersinggung. Kita hanya ingin menyenangkan hati orang lain supaya Allah bisa bersama dengan kita, sementara kita harus memberontak terhadap Tuhan. Maka firman Tuhan ini menolong kita sekalian, membawa kita sekalian untuk kita sama-sama menyadari bahwa ingat, kita hidup di tengah-tengah dunia, bukan berarti kita akan lepas daripada tantangan dan pergumulan yang ada. Kita harus siap menghadapi dunia. Yang ketiga, Allah menguji iman mereka. Ayat yang tetap pada ayat ke-13. Engkau berpegang teguh pada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudara, di kota ini nama Yesus tidak diakui atau tidak dihormati. Yang diakui dan dihormati adalah nama dewa Asklepius. Karena Asklepius dan nama Kaisar merupakan nama yang sangat diagungkan, dihormati. Tapi orang Kristen di Pergamus tetap setia kepada nama Kristus. Ini menunjukkan bahwa orang bisa tetap setia kepada Kristus sekalipun keadaan sekitarnya begitu sukar. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, engkau berpegang teguh pada namaku, artinya bahwa mereka bukan hanya setia kepada nama Kristus, tapi mereka juga memberitakan nama Kristus. Hal yang sangat menarik. Kita tidak saja hanya menjadi orang Kristen, tapi kita harus menjadi pemberita-pemberita Kristus. Walaupun saudara sekian lama kita harus beribadah di rumah, tapi jangan kita puas dengan status kita beribadah di rumah. Tapi pertanyaannya adalah, ketika saudara beribadah di rumah, sudahkah saudara menyampaikan saksi, menjadi saksi Kristus bagi orang lain? Seperti jemaat di Pergamus ini. Mereka hidup dalam lingkungan yang tidak memungkinkan, lingkungan yang membuat mereka susah, membuat mereka menderita, tapi dalam situasi itu, mereka harus hadir dan memberitakan Kristus kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, merupakan suatu yang bisa dimengerti jika mereka memelihara iman dan berpegang erat-erat pada nama Yesus, tapi mereka memelihara semua ini untuk diri mereka sendiri.
hidup dalam pengasingan, dan dengan hati-hati menghindari perselisihan, bentrokan, terbuka dengan lingkungan yang jahat. Saudara, gereja tidak boleh berdiam diri. Bahkan pada waktu dunia mengancam dengan kemarahan yang besar sekalipun, gereja harus berdiri dan bersaksi buat orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagian yang kedua yang kita akan renungkan bersama adalah keberatan Tuhan terhadap bagi sebagian jemaat yang ada di Pergamus. Ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai keberatan-keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang beri nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antara kami. Ini hal yang sangat luar biasa. Tetapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa bukan seluruh gereja atau seluruh anggota jemaat di Pergamus yang tidak setia, tetapi hanya sebagian atau hanya beberapa orang. Saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan dari kebenaran firman Tuhan ini, ada dua nama yang muncul di situ, itulah nama Biliam dan nama Nikolaus. Pertanyaannya adalah, siapa itu Biliam? Ingat, Alkitab sudah mencatat kepada kita ajaran Biliam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Biliam adalah orang Midian. Tempat tinggalnya berada di Mesopotamia, cukup jauh dari Moab. Kita bisa lihat dalam Bilangan 25 ayat 5 sampai 6. Balak raja Moab mengirim utusan kepada Biliam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri itu. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, Biliam adalah seorang juru tenun. Kita bisa lihat dari Yosua pasal 3 pasal 22, dan biasa menerima upah jasa dari menenun seseorang. Namanya bisa berarti menelan atau pelahap, dan cocok dengan gambaran karakternya yang selalu menerima upah untuk menyakiti orang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan, itu tentang Biliam. Yang kedua tentang Nikolaus. Nikolaus adalah seorang jemaat Tuhan pada gereja mula-mula. Alkitab menjelaskan bahwa dalam Kisah pasal 6 ayat 5, Nikolaus adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia, dan ia menjadi jemaat Kristus. Artinya Nikolaus adalah bukan seorang kafir, tapi dia seorang pemeluk agama Yahudi yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Tapi saudara perhatikan ajaran Nikolaus. Nikolaus ajarannya adalah dia menyetujui terjadinya penyembahan berhala. Dia juga menyetujui terjadinya praktek-praktek sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nikolaus mengajarkan tidak apa-apa kalau beribadah kepada Yesus, tetapi juga melakukan tradisi atau praktek budaya yang lain. Ini sesuatu yang tanpa kita sadari bahwa ini juga terjadi dalam kehidupan kita dalam berjemaat, saudara. Itulah sebabnya kita perlu hati-hati ketika kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang kadang-kala membuat kita harus menentukan sebuah keputusan atau sebuah pilihan. Kita berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang Kristen, lingkungan orang-orang yang seiman atau tidak seiman. Kadang-kala nasihatnya kelihatan rohani, tetapi justru menjerumuskan kita
mempraktekkan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dan perhatikan ayat ini, bahwa firman Tuhan katakan, Tuhan sangat berkeberatan bahwa dari kelompok jemaat yang kecil ini ada orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran itu. Ada orang-orang yang berbalik dan melawan ajaran yang benar. Maka firman Tuhan berkata, perhatikan pada ayat yang ke-14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Kenapa? Karena ada yang mengikuti ajaran Belial dan ada yang mengikuti ajaran Nikolaus. Tapi luar biasa, saudara. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak langsung murka. Tuhan tidak langsung menghukum. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan. Tuhan masih berikan solusi bagi mereka yang berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat pada bagian yang terakhir. Itulah pada ayat yang ke-16. Peringatan dan himbauan bagi jemaat yang mempraktekkan praktek-praktek sinkretisme. Ayat yang ke-16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang dari mulutku ini. Saudara, solusi yang Tuhan berikan adalah bertobat. Bertobatlah. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum? Kenapa Tuhan tidak langsung murka terhadap mereka? Tetapi Tuhan masih berikan kesempatan. Oleh karena itu jangan saudara salah mengerti teks ini juga, saudara. Saudara akan berkata begini, Tuhan itu Allah yang penuh kasih, panjang sabar. Tidak apa-apa kita melakukan hal ini, nanti Tuhan itu kan penuh kasih. Kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen senang hidup dengan dosa dan bermain-main dengan dosa. Kenapa? Dia merasa bahwa Allah itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi kondisi sama seperti ini, mari kita berpegang teguh pada prinsip rohani kita. Kita berpegang teguh pada prinsip iman kita. Ingat, tantangan itu pasti ada. Dan tantangan ini akan mempengaruhi kehidupan rohanimu. Tantangan ini akan mempengaruhi kehidupan prinsip imanmu. Engkau akan tetap setia atau engkau akan berbalik kepada Tuhan. Doa saya dari tempat ini, engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, engkau akan menjadi orang yang tetap setia, melakukan perintah Tuhan dengan setia, sehingga pada waktu dia datang kedua kali, dia menemukan saudara dan saya adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini yang akan menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, siapapun engkau dan dimanapun engkau, bagaimana kondisimu, kondisi rohanimu, Allah sedang memperhatikan. Di tengah-tengah situasi virus corona ini, saya tidak tahu apakah di rumah semua setia beribadah, atau saudara merasa Anda enak kalau ibadah di rumah, lebih enak ibadah di gereja. Tuhan tahu. Justru itu saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah tantangan pergumulan yang ada, mari bangunlah persekutuan saudara dengan Tuhan. Kita belum bisa menerapkan ibadah di gereja karena konsekuensinya berat, pergumulannya cukup berat. Kita harus bisa mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan. Pertanyaannya adalah, apakah dijamin saudara-saudara yang masuk ke gereja ini dan beribadah adalah dijamin tidak terinfeksi atau tidak membawa virus corona? Mungkin saudara akan berkata, percaya Pak Pendeta, bersama dengan Tuhan kita aman. Tapi ingat, Tuhan juga berikan kepada kita hikmat, bagaimana kita menggunakan hikmat itu dengan baik. Itulah sebabnya, saudara, Batam sudah masuk zona hitam, dari merah jadi hitam. Itu berarti sudah gelap. Maka saya sampai dengan saat ini belum berani untuk mempraktekkan atau melakukan ibadah di gereja. Tidak apa-apalah, demi keamanan dan kenyamanan kita semua, mari kita beribadah di rumah.
Saudara tidak terlalu pusing-pusing. Ya. Saya tahu saudara punya kerinduan untuk bisa bersekutu bersama-sama. Tapi percayalah, Tuhan menolong dan memberkati saudara. Yang kedua, jika pimpinan gereja tidak mengajarkan pengajaran yang benar dan membiarkan jemaat berbuat dosa, maka pendeta atau hamba Tuhan juga akan menerima hukuman dari Allah. Oleh karena itu, ya saudara, saya sering kali menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, wah, Bapak ini ngomongnya kok keras sekali, kasar sekali. Tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Soal saudara mempraktekkan atau tidak praktekkan, saudara melakukan atau tidak lakukan, tugas saya sudah sampaikan kepada saudara. Tugas saya sudah ingatkan kepada saudara. Sehingga pada waktu kalau Tuhan tanya sama saya akan jawab, Tuhan, saya sudah ajar mereka semua. Nanti Tuhan bilang begini, tapi kenapa masih ada begini? Memang dia dasarnya begitu. Kan gitu. Kan gampang jawaban saya sebetulnya. Gereja Senin Kamis. Ya. Nanti ada sesuatu dulu baru dicari Tuhan. Ya susah. Tapi yang jelas, engkau yang dengar firman Tuhan ini, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, firman Tuhan yang menyelamatkanmu. Namun jika engkau berkompromi dengan dosa dan melakukan perbuatan dosa, maka firman Tuhan yang menyelamatkanmu akan berperang melawan. Ngeri. Saudara, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Aku akan datang memerangi engkau dengan pedang yang di mulutku ini. Pertanyaannya, apakah di mulut Tuhan ada pedang? Tapi Alkitab mencatat kepada kita, firman Tuhan bagaikan pedang di permata Tuhan. Lebih tajam dari samurai, lebih tajam dari golok, lebih tajam daripada keris. Dia mampu untuk menembus sampai kepada seluruh bagian hidup kita. Maka, kalau kau tidak bertobat, engkau tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan, aku akan datang dan akan memerangi engkau dengan pedang yang di mulutku. Maksudnya apa? Apa yang keluar dari mulutnya yang dia katakan bahwa dia akan memerangi, dia akan buktikan itu. Dia akan lakukan itu. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara siap untuk diperangi Tuhan? Sudahkah saudara siap untuk dihukum oleh Tuhan? Kalau saudara sudah siap, teruslah berbuat dosa. Dan kalau saudara tidak mau dihukum Tuhan, satu kata untuk kita semua adalah bertobat. Kembali kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan kepada saudara untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Roh Kudus-Mu menolong kami, membawa kami mengerti akan rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidup kami semakin hari semakin boleh berjalan seturut dengan firman-Mu. Terpujilah Kau Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Para pelayan, mari melanjutkan pelayanan dan mempersiapkan kita untuk masuk pada persembahan dan juga perjamuan kudus. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala bagi kita. Dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sementara hamba-hambanya mempersiapkan untuk perjamuan kudus pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, mengangkat pujian bagi Tuhan. Katakan, di Golgota darah Kristus tumpah, menyucikan dosa kepalaku.
merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Kita minta belas kasihan daripada Tuhan untuk Tuhan mengampuni kita. Tuhan melayakkan kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing berdoa. Minta belas kasihan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Untuk Tuhan layakkan saudara untuk menikmati perjamuan kudus. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan kepala yang tertunduk dan hati kami yang terangkat kepadamu. Kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Seringkali kami tidak taat akan firman-Mu. Kami seringkali mengikuti jalan kami sendiri. Seringkali kami memberontak terhadap Engkau. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Engkau membawa kami masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami datang di hadapan hadirat-Mu dan kami mengaku, ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan dan layakkan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa dan segala kejahatan kami. Terima kami Tuhan, layakkanlah kami Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat dipersilakan kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau makannya, meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk roti dan anggur. Ya Tuhan, di atas meja perjamuan-Mu telah tersedia roti dan anggur. Sucikan, kuduskan, sehingga ketika kami makan dan kami minum, kami mengenang kembali akan kematian dan kebangkitan Kristus bagi kami. Tubuh-Mu yang diserahkan mati bagi kami, darah-Mu yang dicurahkan bagi kami untuk menebus kami dari segala dosa kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan akan kita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang menyerahkan tubuhnya bagi kita, mati untuk kita dan menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Cawan minuman yang seringkali kita gunakan untuk mengucap syukur, mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, darah yang dicurahkan bagi kita untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perjamuan kudus ini disediakan bagi kita sekalian. Mari, datanglah, segala perkara telah tersedia. Diharapkan kepada para orang tua untuk tidak membagikan roti dan anggur ini kepada anak-anak, dan bagi bapak ibu atau saudara-saudara yang belum melewati peneguhan sidi atau baptisan percaya, tidak diperkenankan untuk mengambil roti dan anggur
sampai saudara melewati baptisan atau peneguhan sini. Sesudah itu baru saudara boleh diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Sambil roti dan anggur dibagikan, mari kita angkat pujian di Golgota. Jangan pandang kepada roti yang kelihatan ini, tapi pandanglah kepada Yesus yang telah mati untuk saudara, menebus saudara dari segala dosa-dosa saudara. Yesus berkata, ambillah, makan dan memperingati akan kematian, dan saksikanlah Kristus yang telah mati bagi saudara. Amin. Mari angkat cawan minuman yang ada tangan saudara masing-masing. Yesus berkata, cawan minuman ini adalah perjanjian yang baru, yang memeteraikan antara darahku yang telah dicurahkan bagi kamu. Ketika kau minumnya, menjadi peringatan akan aku.
Ambil, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk anugerah Tuhan yang boleh melayakkan kami untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Kami berdoa Tuhan, tolong kami Bapa, sehingga perjamuan kudus yang kami rasakan dan kami nikmati hari ini tidak menjadi satu kegiatan rutinitas belaka, tapi membawa kami boleh menyatakan kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami membutuhkan anugerah Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini juga kami boleh mengalami mujizat dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat, pada segala abad, mari kita mengikirkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita mempersiapkan persembahan kita, baik persembahan dan juga persembahan ucapan syukur untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Kita memuji Tuhan sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Mari katakan, di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan bersama. Berjalan selalu
kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kami telah melaksanakan ibadah kami dan juga perjamuan kudus hari ini. Bapa, kami membutuhkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan buat kami semua. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, mereka yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam menghadapi ujian akhir, kenaikan kelas, dan juga untuk masuk kepada sekolah-sekolah baru, kami berdoa Tuhan memberkati. Di tengah-tengah situasi corona yang ada, kami membutuhkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan buat kami semua. Secara khusus gerejamu, Gereja Kristen Mulia Indonesia Jemaat Al-Sadai Dapur 12 Batam yang akan masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Hamba berdoa Tuhan memberkati. Biarlah ibadah kami di rumah akan mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap rupiah yang sudah kami persembahkan hari ini. Baik persembahan umum, bahkan juga persembahan ucapan syukur, diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi, yang belum memberi, diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami, negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, kami berdoa Tuhan memberkati. Secara khusus, para medis dalam menghadapi virus corona ini, memerangi virus corona ini, kami berdoa Tuhan jaga lindungi mereka dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini, dan kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Roh Tuhan menyertai kami, Roh Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan, yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara di tengah-tengah tantangan pergumulan yang ada. Satu pengumuman untuk kita sekalian Bapak Ibu Saudara, bahwa ibadah kita akan tetap dilaksanakan di rumah kita masing-masing sampai situasi normal, baru kita akan melaksanakan ibadah di gereja. Kenapa? Kita belum bisa untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mari kita tetap melaksanakan ibadah kita di rumah. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan jemaat bersama dengan seluruh tim altar yang melayani pada ibadah minggu hari ini. Kakak?
anak saya Kesia yang memainkan musik. Nah, oleh karena itu kami seluruh tim altar pada ibadah yang telah melayani pada ibadah siang hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.